Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan mengenai beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa pada saat Bapak Ibu umroh, pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci. Langsung saja Abah akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu umroh, insya Allah Bapak Ibu akan menuju ke dua kota suci. Ada yang ke Madinah dulu, ada juga yang langsung ke Mekah. Jadi kota suci itu ada dua, Mekah dan Madinah. Dan keduanya memiliki keistimewaan. Di antaranya ada tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, di sini Abah akan jelaskan yang pertama, kita urut dari Mekah dulu. Pada saat Bapak Ibu berada di Mekah dan pada saat Bapak Ibu setelah menyelesaikan umroh, orang umroh kan nggak langsung pulang, insya Allah ada waktu luang. Untuk itu, silahkan menyempat-nyempatkan untuk berdoa di Multazam. Sebab tempat ini merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi yang pertama Multazam. Letaknya atau tempatnya ada di mana, Abah? Posisinya ada di sebelah kiri pintu Ka'bah dan di situ terletak sebelum Hajar Aswad. Jadi ada di tengah-tengah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itulah yang namanya tadi Multazam. Nah, kemudian ada dalam hadis itu dijelaskan cara berdoa di Multazam. Ini Abah jelaskan secara detail agar betul-betul sempurna ibadahnya, sempurna berdoanya. Jadi khusus di Multazam ini ada tuntunan hadisnya. Nah, pada saat Bapak Ibu bisa mencapai tempat tersebut, cara berdoanya pertama dada dan pipi yang kanan supaya ditempelkan ke tembok Ka'bah. Tempelkan dada dan pipi kanan. Berarti ini nempel, dadanya nempel. Kemudian telapak tangan sampai lengan itu menempel keduanya, tangan kanan dan tangan kirinya. Berarti posisinya bagaimana, Abah? Posisinya dada nempel, pipi kanan nempel yang kanan ini Kemudian ininya nempel begini. Berdoanya bukan begini. Itu ada tuntunannya, ada hadisnya Jadi sunahnya cara berdoa di Multazam itu sebagaimana Nabi dan para sahabatnya mempraktekkan, yaitu dengan cara dada tempelkan, pipi kanan tempelkan, kedua lengan sampai telapak tangannya ditempelkan. Jadi seperti ini. Jadi wajahnya itu menghadapnya ke pojok Hajar Aswad, ke sudut Hajar Aswad. Itu seperti itu tata caranya. Kemudian yang kedua yang mustajab lagi yaitu adalah pada saat Bapak Ibu ada berkesempatan, ada waktu, diusahakan supaya bisa masuk ke Hijr Ismail. Dijelaskan di dalam hadis, istrinya Nabi itu minta ingin masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah. Kemudian Nabi menjelaskan, kalau kamu ingin masuk ke dalam Ka'bah, silahkan masuk saja ke sini, maksudnya ke Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah. Berarti kesimpulannya, kalau Bapak Ibu ingin berdoa, ingin sholat di dalam Ka'bah, silahkan bisa masuk ke Hijr Ismail. Kalau Bapak Ibu bisa sholat di situ, bisa berdoa di situ, sama dengan sholat dan berdoa di dalam Ka'bah. Pol Bapak Ibu, mustajab. Silahkan. Hanya saja caranya, antriannya, kemarin kan Abah baru pulang itu, jadi ada ruangan khusus di luar orang-orang yang tawaf itu. Kemudian nanti di situ antrian
Nah, antriannya itu kurang lebih 50 orang. Kalau sudah ada 50 orang, ini untuk perempuan ya, waktunya itu waktu duha. Kemudian dikawal oleh tentara baret merah untuk bisa masuk ke Hijr Ismail. Itu ya, bergantian seperti itu. Kalau sudah ada 50 orang lagi diantar seperti itu. Ini kemarin Abah kan bulan Oktober baru pulang. Istri Abah ditugaskan untuk membimbing para jamaah Abah yang perempuan untuk bisa masuk ke Hijr Ismail. Ternyata seperti itu. Kalau untuk laki-laki, ya, insya Allah setelah sholat Isya, ya, sudah mulai ngantri seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, yaitu pada saat Bapak Ibu tawaf. Baik itu tawafnya saat umroh, tawaf sunnah, tawaf bada umpamanya. Ya, silahkan berdoa antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad. Ya, dijelaskan di dalam hadis, Allah memerintahkan malaikat untuk mengamini orang-orang yang tawaf dan berdoa di Rukun Yaman sampai Hajar Aswad. 70 malaikat akan mengamini. Ya, mengamini berarti amin, semoga Allah mengabulkan. Itu berarti kalau Bapak Ibu berdoa di mulai dengan sudut Rukun Yaman pada saat tawaf, maka akan diamini oleh 70 malaikat. Nah, kemudian tuntunan doa dari Nabi pada saat tawaf dimulai dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah itu boleh umpamanya ditambah dengan doa yang lain boleh. Ya, karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa karena akan diaminkan oleh 70 malaikat. Boleh. Umpamanya karena punya anak belum nikah umpamanya, ya Allah, semoga anak saya bisa sepulang dari umroh ini ada yang melamar umpamanya, ya. Orang iman yang paham, yang berakhlakul karimah, yang kaya dan barokah, ya Allah. Umpamanya seperti itu, ya. Itu boleh. Selanjutnya, ya, yang keberapa itu, ya? Keempat. Yang keempat, pada saat Bapak Ibu setelah selesai tawaf di Baitullah, kemudian menuju ke belakang Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian Bapak Ibu sebelum berdoa silahkan membaca doa Nabi Adam. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati dan seterusnya. Nah, disitulah setelah membaca doa Nabi Adam dilanjutkan dengan permintaan yang lain, itu makbul. Ya, dijelaskan dalam hadis barang siapa yang sebelum berdoa dia membaca doanya Nabi Adam, ya, itu yang pertama, ya, kefadolannya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah akan hilangkan kesusahan kecil dan kesusahan besarnya. Kemudian apabila dia pedagang, maka Allah akan berada di situ membantu usahanya. Allah akan memberikan keuntungan bagi usahanya. Dan yang terakhir adalah untuk urusan dunianya Allah akan mudahkan walaupun dia tidak minta. Pol Bapak Ibu. Jadi ingat, ya, setelah tawaf kemudian sholat di belakang Maqam Ibrahim 2 rakaat, kemudian baca doa Nabi Adam yang sudah Abah buatkan videonya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati dan seterusnya, ya. Lanjut. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya. Yang kelima yaitu pada saat Bapak Ibu sa'i, itu kan Bapak Ibu akan berada di Bukit Sofa. Silahkan menghadap ke Ka'bah, berdoa di situ. Itu juga mustajab. Begitu juga nanti pada saat di bukit yang satunya, Bukit Marwah. Perbanyak doa, itu mustajab. Ya. Kemudian selanjutnya itu di daerah Masjidil Haram, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi tempat yang mustajab, yaitu pada saat Bapak Ibu berada di Madinah.
Nah, tempatnya apa? Tempatnya namanya Raudhah. Jadi Raudhah ini merupakan taman surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah." Jadi apa-apa antara rumahku dan mimbarku Nabi itu ada taman dari beberapa taman yang ada di surga. Berarti kalau Bapak Ibu pada saat di Madinah bisa masuk ke Raudhah, kemudian bisa berdoa di situ, maka sama dengan Bapak Ibu berdoa di taman surga. Pol Bapak Ibu, mustajab. Nah itu ya beberapa tempat yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Hanya saja Abah menyarankan ya, pada saat Bapak Ibu berdoa, mintalah pengampunan kepada Allah untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya, anak keturunannya, ya saudara-saudaranya, mintalah pengampunan. Kemudian jangan lupa minta agar pada saat meninggal, ya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, mati sewaktu-waktu bisa masuk surga, selamat dari neraka. Itu jangan lupa untuk terus minta kepada Allah sebelum Bapak Ibu minta hal-hal yang perlu lainnya. Itu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.